Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan optimisme daripada firman Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Wahyu 11 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dungi diombus suru-suruan papi tuhoni masarune nia, gabiadong masora nagogo situtu di banua ginjang namar surahi mandok. Anggo kwa solah mamareta portivion sonnari, madung di bagasan tangan ni tuhata dot Kristus na nijanjihonyai, mamareta nomaya salolot nilolokna. Dalam bahasa Indonesia, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Wahyu, maka kita akan teringat kepada Yohanes yang di Pulau Patmos, pulau yang terpencil, di mana dia diberikan sebuah hukuman untuk dipengasingan agar firman Allah tidak diberitakan lagi. Dalam keadaan yang demikian, Yohanes melihat beberapa penglihatan atas apakah akan yang terjadi di masa yang akan datang. Kitab apokaliptik ini merupakan sesuatu penguatan bagi setiap orang percaya bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang akan dilanjutkan dengan kehidupan kekal. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, secara khusus pada firman Tuhan kali ini, ada 7 malaikat, dan pada malaikat yang ketujuh meniup sangkakala yang membuat suara menggegar di langit. Dan kemudian ketika suara itu bergegar di sorga, maka ada suara yang mengatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Artinya, dinyatakan pada saat itu adalah pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita, dan orang yang diurapinya, yaitu Kristus Yesus sendiri. Saudara terkasih, kalau dikatakan pemerintahan ada di tangan Allah, maka kita harus menyadari bahwa pemerintahan yang dimiliki oleh manusia saat ini di bawah kendali daripada Allah. Karena kepemerintahan ataupun jabatan yang dimiliki terbatas oleh waktu, terbatas oleh masa, terbatas oleh hidup itu sendiri. Namun pemerintahan Allah adalah dari dulu sampai kepada selama-lamanya, yang kekal sampai kepada kekekalan. Artinya tidak dibatasi oleh apapun. Dan Allah yang memerintah itu adalah pemerintahan yang dinyatakannya untuk menjadi memimpin yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Saudara terkasih, ketika dikatakan Allah yang adalah pemerintah yang diurapinya, yaitu Yesus Kristus, mengingatkan kepada kita, mari kehidupan kita dipimpin dan diperintah oleh Kristus Yesus. Mari hati dan hidup kita semata-mata di bawah pemerintahan daripada Kristus Yesus. Dengan demikian, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan adalah untuk memenuhi perintah daripada Kristus Yesus. Bagaimana agar kita mengetahuinya? Hidupilah firman itu. Hidupilah firman itu setiap saat. Biarlah kehidupan kita tidak terpisahkan daripada Kristus Yesus. Biarlah pikiran kita juga tidak terpisahkan daripada Kristus Yesus. Dan biarlah setiap langkah-langkah yang kita putuskan adalah keputusan yang di dalam Kristus Yesus. Ketika Kristus memimpin kita, maka akan ada ketenangan bagi kita, karena kita diawasi, dilindungi dan disertainya di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Kalau kita diperintah oleh Kristus Yesus, di mana Yesus adalah sebagai Raja kita yang memerintah kita, maka kita ada dalam keadaan nyaman dan aman, karena kita tahu Allah hadir di dalam segala keadaan dan di dalam segala situasi yang kita hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan wahyu, mengingatkan kepada kita bahwa kepemimpinan ataupun pemerintahan ada di tangan Kristus Yesus, di tangan Allah kita. Oleh karena itu, serahkan hidupmu, serahkan pikiranmu, dan serahkan segala apa yang engkau lakukan di dalam perintah
daripada Kristus Yesus. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang selalu memberikan hati, memberikan hidup kepada pimpinan daripada Kristus Yesus. Biarlah firman ini mengingatkan dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah firman ini mengingatkan kami bahwa kepemimpinan Kristus Yesus, pemerintahan Kristus Yesus adalah pemerintahan yang memerintah kami dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Biarlah kehidupan kami pertanggungjawabkan di dalam tangan Kristus Yesus. Firman-Mu berakar berbuah